Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Motor Supra Koperasi cuy. Udah beberapa minggu aku nggak upload video di channelku ini ya. Nah, kali ini kita lanjut bahas soal VR hewan saya cuy. Di video kali ini di sini aku mau melakukan beberapa upgrade ya, beberapa part ya. Ya, ini mengenai kenyamanan sih. Ini cukup penting ya, yang dimana ini bisa dibilang part yang menentukan kenyamanan pada motor kita cuy. Jadi kalau partnya ini jelek, kurang bagus, otomatis motor kita nggak nyaman. Jadi part ini sangat-sangat penting buat mempengaruhi kenyamanan motor kalian. Ya, kalian pasti udah tahu ya. Nah, di depan kalian ya, ini udah kelihatan ya, ini beberapa part yang udah aku beli skok ya, depan maupun belakang. Cuman di sini untuk pemasangan yang pertama kayaknya di bagian belakang dulu ya, karena yang PNP itu cuma di bagian belakang. Untuk yang di bagian depan ini mungkin masih cukup lama karena banyak banget penyesuaian yang perlu dilakukan nantinya cuy. Jadi nggak bisa PNP karena ini pakai punyaan motor NMAX Old ya. Jadi harus beberapa kali penyesuaian ya. Jadi harus pembelian part juga lumayan banyak. Jadi biaya yang dikeluarkan juga lumayan banyak nantinya. Jadi untuk skok depan kita nyusul belakangan aja. Nah, yang nanti mau aku pasang duluan yang di bagian skok belakang yang seharusnya ini PNP. Ini aku beli di Shopee kemarin, cukup murah dapatnya. Harga second ya, walaupun kondisinya enggak terlalu bagus, dalam arti di sini ada bekas gerindaan ya. Kalian bisa cek di sini. Ya nih, tapi ini menurutku nggak ada masalah sama sekali karena nggak mempengaruhi fungsinya, cuma digerinda dikit. Dan ini kemarin dipakai di Aerox ya. Untuk ukurannya panjangnya bisa disetting sampai 27 cm atau 28 cm. Jadi kita tinggal atur baut di bagian bawah sini aja cuy. Nanti kita ukur, kita sesuaikan kebutuhan kita ya. Kondisi silsilnya masih bagus semua, ribonnya juga masih cukup enak cuy. Jadi masih balik cuy. Nih. Nah, masih cukup bagus karena ribon baliknya itu cepet. Jadi masih layak dipakai lah. Jadi nggak perlu kita ribon ulang gitu. Untuk skok depan sebelumnya kita udah pernah bahas yang apa aja yang perlu kita rubah. Yang paling penting di bagian sini sih. Nah, ini udah aku lepas ya yang bawaannya ini. Jadi ini tinggal nanti kita bawa ke tukang bubut untuk mindah nih baut sini loh, as ini dipindah ke sini. Apakah bisa? Nah, seharusnya bisa sih. Ya nanti kita pikirkan lagi. Kayaknya bisa, kayaknya ya. Karena di sini kita bisa cek di sini untuk diameter atasnya sebenarnya sama ya, sebenarnya sama. Aku masih bingung antara nanti ini yang aku bubut atau ini yang aku pindah. Kalau misalkan ini yang aku bubut dikecilin gitu, takutnya nanti misalkan kalau kita jual atau mungkin ya bosen terus kita jual, itu bakalan susah lakunya karena di bagian as ini udah nggak sesuai dengan motor NMAX Old gitu loh. Jadi menurutku yang paling bagus sih ini yang dibubut nanti dipindah ke sini gitu. Jadi bubutnya nanti mungkin sampai sini ya, sampai bawah sini. Karena untuk bagian atas ini yang kecil. Nah, otomatis kalau dimasukkan ke bagian lubang sini terlalu besar. Nah, itu bakalan banyak akal-akalan nanti. Jadi menurutku yang paling bagus dibubut dari bawah sini. Ini kan gede kan ya. Nah, ini kan gede, dibubut bawah sini disesuaikan dengan diameter ini ya, terus dimasukkan gitu. Menurutku sih kayak gitu. Nanti kita pasangkan ke tukang bubut langganan aja kalau masalah ini. Untuk bagian lain ya harus pikir nanti lah. Yang penting bagian belakang dulu udah pasang. Oke, kita cerita dulu di bagian swing arm. Ternyata prediksi kemarin salah. Aku mikir skok yang miring kayak gini tuh bakalan lebih nyaman. Ternyata enggak. Ya mungkin karena skok yang kita pakai juga masih bawaan standar ya. Jadi enggak malah nyaman. Ternyata malah enggak enak cuy. Skok itu kayak jeruk 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 gitu. Jadi kayak apa ya? Ribonnya itu terlalu cepat kalau misalkan kita pakai di jalan yang berbatu yang kecil-kecil gitu. Jadi kayak jeruk jeruk jeruk, jadi baliknya itu kayak ribonnya itu nggak ada yang nahan gitu loh. Jadi baliknya itu sangat cepat, otomatis keluar bunyi jeduk gitu. Tapi kalau dipakai boncengan sih oke-oke aja, tapi tetap kadang-kadang masih ada suara jeduk. Dan kata istriku juga nggak nyaman, malahan nyamanan pakai arm standarnya.
Ya nggak tahu kenapa sih, ya mungkin ya namanya juga custom ya, jadi harus ada beberapa penyesuaian yang perlu kita lakukan. Dan yang selanjutnya adalah di bagian sini, yang kemarin menurut kita ini PNP, ternyata ada masalah di sini cuy. Sebentar kita akan kasih lihat. Nah ini ternyata nyanggul ya tuh, nyanggulnya ternyata di bagian atas ini cuy. Nah kalau bisa cek, nah ini sekok ini kan ke atas ya, nah ini kan muter ke atas gini lagi di set set. Nah ini mentok di sini ternyata. Kalau di bagian bawah ini benar nggak mentok ya, seperti kemarin aku bilang nggak mentok, cuma mentoknya di bagian atas karena ini kan nggak ke atas ini. Nah otomatis ini mentok ya, ini agak penyok sih, jadi nantinya kita gerinda aja di sini dikit biar ada jarak gitu, biar nggak mentok lagi gitu. Jadi nanti kita pasang skop belakang, sekarang kita gerinda di bagian rumah ini ya, swing armnya gitu, jadi biar nggak makin parah mentoknya anjay. Sayang banget padahal belum ada barat sama sekali armku. Lihat ada barat dikit itu rasanya nyesek banget. Ya nggak masalah sih, namanya motor dipakai kan ya, tapi kayak nggak enak gitu karena belum ada barat. Oke lah, lanjut untuk skok ya. Kenapa bisa jeduk-jeduk? Aku di sini juga nggak tahu. Ya mungkin awalnya skok itu kan posisinya kan dibalik kayak gini ya. Nah kayak gini ya. Nah sekarang dibalik kayak gini gitu loh. Jadi mungkin itu yang menyebabkan jeduk gitu. Jadi ya mungkin dari situ juga sih ya. Nanti kita ganti ISS ini ya. Seharusnya nih bakalan jauh lebih nyaman karena ukuran asnya ini lebih gede daripada bawaannya cuy. Ini mungkin 14 apa berapa ya? Iya 14 mili kayaknya. Pokoknya ini lebih gede. Seharusnya ini lebih nyaman dan lebih stabil karena ukuran asnya lebih gede cuy. Dan untuk kenyamanannya juga di sini aku belum tahu. Ya nanti kita bikin video lagi untuk kenyamanannya, apakah nyaman atau sama aja. Terus keluhanku di motor ini ya, jadi ini keluhanku masih sama seperti sebelumnya. Ini flashku nyala anjay. Nah masih sama seperti sebelumnya awal. Ini motor nggak bisa stabil dan nggak nyaman. Masih sama, cuman setelah saya pasang arm yang gede ini memang ada kesan terasa sedikit lebih stabil ya. Cuman untuk stabil banget enggak, karena untuk dipakai jalan yang di atas 80 atau 90 ini motor kayak udah mau lari kiri kanan gitu, kayak kurang balance atau apalah. Pokoknya nggak seperti motor-motor yang lain lah. Jadi kayak di bagian depan tuh kayak kurang stabil gitu. Stang itu tetap ringan banget gitu loh. Jadi rada was-was gitu. Dan pikiranku nanti setelah kita pakai skok yang agak gede ya, dan ini kan agak lebar gini ya, kalau bawahnya kecil gini, nah ini kan agak lebar jaraknya. Pikiranku kalau semakin lebar ini bisa semakin stabil, itu pikiranku sih, jadi nanti belum tahu apakah benar. Terus stangnya itu kan rada gimana ya, terlalu ringan ya, terlalu ringan itu nggak tahu dari mananya, padahal konleknya udah kita ganti baru dan lain-lain. Aku certain juga nggak lama itu pasti kendor lagi, jadi kurang gimana, kurang slot lah pokoknya. Bisa dibilang karena berat di depan itu terlalu ringan ya, otomatis stang itu nggak ada kayak tekanan ke bawah gitu loh cuy. Jadi dipakai buat kenceng itu nggak ada kayak grip lah ke tanah karena bebannya di bagian belakang semua. Mungkin dari situ sih. Terus rencananya itu di bagian stang itu nanti kita kasih stabilizer ya. Itu mungkin cara yang ya nanti terakhir lah, kalau misalkan skok ini nggak bisa menyelesaikan masalah kita gitu. Jadi ya gimana ya, ya itu mungkin cara terakhir lah. Tapi kalau misalkan semuanya ini kita udah pasang dan kondisinya masih sama ya, kemungkinan motor ini bakalan saya jual. Karena nggak bisa gimana ya, nggak bisa sesuai apa yang saya inginkan gitu loh. Kita udah modif totalan ya, tetapi masih tetap nggak bisa seperti yang kita mau gitu loh. Ya kalau misalkan sesuai nggak mungkin aku jual, tapi kalau nggak sesuai nanti bakalan kita jual, kita cari bahan motor lain ya yang mungkin lebih nyaman ya, dan yang tentunya lebih stabil juga cuy gitu. Enak dipakai harian, ini enak dipakai harian, cuman
ada sesuatu yang kurang enak lah pokoknya. Kenyamanan itu masih cukup kurang di motor ini ya, nggak tahu kenapa, karena mungkin dari desainnya motornya atau mungkin karena ini ukuran motornya kecil gitu, aku juga belum tahu sih. Nanti kita cari-cari referensi ya untuk motor-motor penggantinya kalau misalkan motor ini nggak bisa memenuhi keinginan kita gitu loh, anjay. Oh ya, kita balik ke part-part ya, part-part yang mau kita ganti. Di bagian skok ini sebenarnya kemarin warnanya abu-abu ya, terus kita cat warna merah, dan ini ngecatnya agak kurang mirip sih Ji. Ya kalau saya cat ini agak gelap gitu dikit, tapi nggak terlalu kentara sih, nggak masalah sih menurutku. Ya yang penting ini warnanya merah, merah racing lah. Sebenarnya abu-abu atau grey gitu ya. Awalnya sih memang merah, sama orangnya tuh dicat warna abu-abu atau grey itu, terus aku cat lagi warna merah gitu ceritanya. Oke, mungkin itu aja sih yang perlu kita bahas. Update terbaru dari motor VR Q1 yang masih sama seperti sebelum-sebelumnya. Belum ada perubahan sama sekali ya. Kenyamanannya masih sangat-sangat kurang. Oke, ini kita ganti kemarin masih sama ya ini. Nah, ini masih sama. Masih sama, ditaruh di sini untuk bagian bantalan. Ini bantalan mana? Bantalan skok ini udah paling aman sih di sini. Ya, nggak ada cara lain lah. Ya sebenarnya kemarin kita udah ganti di bagian tengah sini ya. Cuman ada bunyi kikik 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 gitu karena kegesek di bagian arm, otomatis risih gitu juga. Kita lepas dan tetap balikin ke bagian bawah situ. Oke, udah itu aja sih cuy. Nggak ada lagi yang perlu kita upgrade setelah ini. Ini mungkin upgrade final lah, agar final. Setelah ini ya mungkin bagian stang ya, kita tunggu dulu ini kepasang semua. Ya kalau misalkan ini benar-benar bisa ngerubah motor ini cukup nyaman, ya mungkin kita akan ganti stang. Tapi kalau tetap nggak bisa, ya wis, ampun aku udah nyerah gitu cuy. Oke, mungkin cukup itu aja video kali ini, dan bantu like dan subscribe ini ya cuy ya. Jangan lupa juga komentar ya, kalau misalkan ada pertanyaan yang perlu dipertanyakan, pasti saya balas kalau pas lagi buka YouTube cuy. Oke, saya Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.